Oke. Eh, jadi di sebuah pagi ya, di awal semester kedua di tahun 2008, saya mendapatkan hasil nilai ulangan pertama saya di SMA. Waktu itu saya di SMA Canisius. Entah kenapa ulangan pertama yang saya dapat adalah ulangan matematika. Saya datang ke depan mengunjungi guru saya waktu itu. Saya dapat gitu kan. Saya sudah berekspektasi mungkin tidak akan maksimal, tapi ternyata itu adalah salah satu nilai ulangan terburuk saya sepanjang masa gitu ya. Karena saya dapat 40 waktu itu. Ulangan pertama saya, matematika di Canisius, ulangan pertama. Langsung saya drop, mental saya drop. Wah, kaki lemes gitu kan. Kayak selamat datang di SMA gitu ya. Dan yang membuat saya makin lemas lagi ketika saya kembali ke meja tulis saya, ternyata teman saya sebelah saya mendapatkan nilai 100. Dia adalah teman pertama saya di SMA. Saya merasa kayak kok tega-teganya Anda dapat 100, saya cuma dapat 40 gitu. Padahal ini ulangan pertama kita. Kamu kira kamu kok gimana gitu, kok nggak terbuka sama saya, kalau kamu tuh pinter gitu, istilahnya begitu lah. Tapi itu hanya sepersekian detik saja karena saya mendengar kok ada yang tertawa-tertawa gitu. Ini lagi bagi-bagi nilai ulangan kok ada yang tertawa-tawa di belakang, kok agak gembira. Saya lihat ke belakang gitu. Akhirnya saya beranjak dari meja saya ke belakang, kenapa nih ketawa-tawa? Oh ternyata di belakang ada yang sedang merayakan nilai-nilai ulangan yang lebih buruk dibanding saya gitu di belakang. Itulah pertemuan saya pertama kali, atau mungkin yang memulai pertemanan saya dan persahabatan saya dengan Guntur Malarangeng gitu di belakang. Dan ternyata momen itu menjadi awal dari persahabatan, dari persaudaraan kami berdua hingga pada saat ini Guntur dengan bidangnya sendiri sekarang sudah sedang memimpin salah satu perusahaan yang mungkin akan jadi the next unicorn. Ya, Dut. Congratulations for you. Tepuk tangan dong buat sahabat saya, Guntur. Dan tidak ada yang menyangka bahwa saya mengambil jalur yang sangat berbeda gitu ya dari yang diambil oleh teman-teman saya. Itu sedikit tentang pertemuan saya dengan Guntur. Dulu kita kalau di sekolah tuh kayak 0, bukan 01 karena saya kecil banget gitu ya. Saya kurus banget, Guntur dulu agak lebih besar gitu ya. Sekarang juga besar gitu ya. Jadi kalau jalan kita kayak 0, bukan kayak 01 gitu. Selamat datang kepada kawan-kawan, rekan-rekan, para hadirin semuanya. Saya dari semalam berusaha mikir apa yang mau diomongin ya. Tapi tadi ketika saya nunggu di sini, dari tadi saya ngumpet di sini. Saya lihatin satu persatu yang datang wajah-wajahnya, saya sampai bingung gitu. Apakah kata-kata yang saya persiapkan itu cukup gitu untuk mengekspresikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang berkenan meluangkan waktu di akhir pekannya untuk datang ke sini di perpustakaan untuk merayakan sebuah buku. Mungkin kalau bikin diskusi sekarang saya sering dengar dari teman-teman susah sekali ya bikin acara diskusi sekarang, sosial politik terutama. Yang datang mungkin cuma 10, 15, itu pun udah didorong-dorong, ditarik-tarik. Makanya kemarin ketika kita bikin RSVP sebenarnya ekspektasinya ya paling ya 20-30 lah. Dan ternyata kemarin saya mencatat ada 100-an orang dan harus kita tutup RSVP-nya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang berkenan hadir dalam acara pada siang hari ini. Saya ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya pertama kepada KPG ya, pada penerbit Gramedia, kepada Mas Chandra, kepada Mas Alfa. Mas Alfa tadi saya lihat hadir atas kepercayaannya untuk memberikan kesempatan pada saya, orang baru, untuk bisa menerbitkan sebuah buku dari penerbit yang kita semua sudah tahu, salah satu penerbit yang populer di Indonesia. Ini bagi saya sebuah penghargaan dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan itu. Mas Chandra sangat mensupport dan ide peluncuran buku ini sebenarnya juga dari teman-teman KPG. Jadi mereka lah yang mendorong saya untuk akhirnya mau membukukan kumpulan tulisan dari beberapa esai, artikel, op-ed yang sudah saya tuliskan dalam waktu beberapa tahun belakangan semenjak saya berkuliah.
Tapi saya harus memberikan penghargaan saya yang secara khusus kepada kawan saya, editor buku ini, Yosep. Boleh berdiri, Yosep? Mungkin di mana Yosep? Boleh tepuk tangan untuk Yosep. Jadi ini saya harus ceritakan hal yang menarik karena waktu itu kalau tidak salah saya di DPP Golkar Jakarta, kantor DPP Golkar Jakarta itu ada peluncuran bukunya Om Celi ya, Jokowi ke Harari. Nah, kebetulan Mas Chandra dan Yosep datang di hari itu dan saya ngajak ngopi ya. Pulang dari sana dan ide untuk membukukan kumpulan tulisan itu datang dari Yosep sebenarnya. Yang paling original datang dari Yosep gitu. Bang, kan tulisannya banyak bang, kenapa sih nggak dibukuin aja gitu. Nah waktu itu saya bilang kayak, emang ada yang mau baca gitu. Saya nulis op-ed aja gak ada yang baca mungkin gitu, atau mungkin beberapa orang saja. Tapi kata Yosep, coba aja bang gitu. Kita lagi kekurangan tulisan-tulisan politik gitu di toko-toko buku. Toko-toko buku kita sudah jauh gitu ya dari tulisan-tulisan populer terkait politik, apalagi dari generasi abang gitu. Yang generasi kita yang sangat sedikit sekali representasinya di buku-buku tersebut. Jadi terima kasih sekali lagi Yosep atas bantuannya, KPG terima kasih. Tanpa kalian mungkin saya tidak akan memberanikan diri gitu ya membukukan tulisan-tulisan ini. Berikutnya saya harus berterima kasih kepada tuan rumah Freedom Institute, terima kasih atas supportnya yang luar biasa pada saya. Saya mungkin di sini tadi saya lihat ada banyak wajah-wajah muda, wajah-wajah seusia saya atau di bawah saya bahkan. Yang mungkin dulu pernah merasakan perpustakaan di proklamasi ya. Saya menghabiskan banyak sekali waktu saya menulis skripsi dulu waktu di UI, membaca, menulis, menghabiskan waktu berjam-jam, pulang dari Depok, turun di mana itu, di Cikini kalau nggak salah, jalan kaki ke proklamasi, untuk sekedar membaca buku karena memang koleksi perpustakaan Freedom salah satu yang paling lengkap untuk ilmu-ilmu sosial dan sangat berguna bagi penulisan saya. Tepuk tangan mungkin bisa untuk Freedom Institute yang tetap konsisten. Jadi waktu perpustakaan di proklamasi itu tutup gitu ya, berganti fungsi atau seperti apa, banyak yang sedih sebenarnya, Guntur dan teman-teman Freedom. Banyak yang sedih sekali karena banyak yang meluangkan waktunya berdiskusi, membaca di perpustakaan dan cukup kehilangan pada saat itu sampai akhirnya ada di sini dan semoga setelah ini pun setelah ada acara ini bisa mendorong teman-teman yang lain juga untuk menghabiskan waktunya untuk kembali ke perpustakaan, meskipun sekarang sudah era digital, tapi entah kenapa untuk orang-orang kutu buku gitu ya, yang tentunya bukan saya nggak kutu buku sebenarnya, saya kerjanya baca komik, tapi mungkin buat teman-teman yang lain, tetap ada kerinduan gitu ya untuk punya tempat untuk bisa berdiskusi. Nah dalam poin itu saya justru harus berterima kasih lebih besar lagi bahwa sebagai seorang peneliti, saya sering di kantor, saya di CSIS sering ditegur gitu ya. Bahwa peneliti tidak boleh hanya berdiam di kamar. Kami kalau di CSIS, Bang Fahri, itu ada kamar sendiri-sendiri. Jadi filosofisnya adalah biar para peneliti itu bisa berpikir sendiri di ruangannya gitu ya. Seperti bertapa gitu ya. Untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran. Tetapi dalam hal yang lain, para researcher, peneliti, ilmuwan sudah sejatinya harus keluar dari ruangan masing-masing. Dan saya rasa saya cukup iri. Ya, di sini saya tadi lihat ada Mbak Ayu Utami, selamat datang. Ada saya nyebutnya Om atau Mas nih, Om Lutfi atau Mas Lutfi suka tersinggung soalnya saya suka panggil Om Celi tapi panggilnya Mas Lutfi jadi tersinggung gitu. Ada Mas Boni. Saya cukup iri dengan generasi mereka. Saya selalu ungkapkan itu. Karena setiap saya datang ke acara-acara diskusi bedah buku, launching buku, acara-acara diskusi di luar kantor, semacam ada epistemic community yang terbangun, entah bagaimana caranya gitu. Saya tahu di dalamnya itu banyak sekali yang punya pemikiran berbeda. Ada yang alirannya konservatif, ada yang libertarian gitu ya. Ada yang pemikiran ekonomi sangat nasionalis gitu. Ada yang sangat market base gitu ya. Tapi kok mereka bisa selalu bisa duduk berdiskusi secara intelektual tapi juga menyenangkan gitu, berdebat satu sama lain sambil minum kopi maksudnya, minum teh gitu.
Tapi ada yang dihasilkan pemikiran-pemikiran yang mereka juga menulis, mereka melahirkan buku dan sebagainya. Saya sebagai outsider, saya selalu melihat tuh seperti anak kecil yang sedang melihat, wah nih ada toko mainan yang luar biasa gitu. Yang entah kenapa saya nggak bakal sanggup untuk membelinya gitu misalnya. Keresahan itulah yang saya bawa dalam tulisan ataupun apa yang saya lakukan sekarang. Dan bagaimana saya beraktivitas dengan rekan-rekan sejawat di generasi saya. Gitu. Bahwa ada rasa haus dari saya dan mungkin di sebagian orang tentang epistemic community yang benar-benar bisa menjadi tempat secara terbuka orang-orang bisa berdebat dan berdiskusi tanpa kita perlu menjudge dia ini siapa, orangnya siapa, ideologinya seperti apa dan sebagainya gitu. Karena sekarang saya perlu mengotokritik juga generasi saya sendiri yang belum apa-apa langsung menjudge ke personnya, ke personalnya, tanpa kita tahu pemikirannya apa dulu, gitu. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang saya waktu itu tergerak karena saya kok agak kaget. Saya teman-teman saya banyak yang aktivis, yang profesional, yang pebisnis segala macam. Kenapa kalian nggak pernah berdiskusi, gitu, bareng-bareng? Nah karena saya selalu berusaha posisi di tengah, saya coba antar teman-temannya bertemu, berdiskusi dan berdebat, dan ternyata bisa. Nah, poin saya selanjutnya adalah kenapa bisa? Di situ ada jembatannya. Dan polarisasi atau politik yang sangat terpolarisasi itu buruknya itu di situ kan. Bahwa yang di tengah selalu dipaksa untuk ke kanan dan ke kiri. Ruang akal sehat berusaha ditarik ke kanan dan ke kiri. Akhirnya kita mau tidak mau dipaksa untuk menentukan sikap secara ekstrim gitu. Padahal demokrasi, rumpun demokrasi yang memberikan energi itu yang ada di tengah gitu. Dan saya cukup khawatir gitu bahwa semua yang ada di tengah dipaksa untuk ke kanan dan ke kiri. Saya sampai sekarang mungkin karena sering tertawa-tertawa bersama orang kayak Didit gitu ya. Jadi kita lebih santai dan kita berusaha menjaga posisi kita di tengah. Tetapi berada di tengah juga bukan berarti tidak punya sikap, tidak punya tawaran gitu. Saya mengucapkan selamat datang, tadi saya lihat ada Pak Bob Azam, ada Pak Anton Supit, ada Bu Lina gitu. Saya senang bergaul dengan kelompok usaha gitu. Kenapa? Karena bagi saya sebagai ilmuwan sosial mungkin, atau orang yang ngaku-ngakunya lah ya, belajar ilmu sosial, tidak mungkin kita mencari solusi tanpa kita berusaha berdiskusi dengan berbagai macam stakeholder. Termasuk ketika kita berbicara soal kebijakan, kita perlu berdiskusi dengan kelompok pengusaha. Gitu. Kita perlu berdiskusi dengan stakeholder-stakeholder lain. Dan memang kalau bahasa anak sekarang suka privilege gitu ya. Mungkin privilege terbesar saya adalah saya menjadi peneliti di CSIS. Lembaga think tank tertua di Indonesia yang dimana banyak sekali memberikan saya akses untuk bisa berdiskusi secara sehat dengan segala macam latar belakang, profesi, baik dia negara maupun non-negara dan sebagainya. Sehingga bisa lebih matang melihat situasi dan bisa berdiskusi secara tanpa tedeng aling-aling begitu. Dan itu hal yang selalu saya rasa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa belajar secara matang di lembaga yang sudah tua seperti CSIS dengan jam terbangnya yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah di sini ada Mas Philips sudah datang atau belum. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Philips yang juga di buku nanti teman-teman bisa baca memberikan pengantar pada buku ini. Karena kalau di CSIS dan Mas Philips harus saya sebut namanya karena tidak ada yang membuat para peneliti muda itu seakan-akan inferior berhadapan dengan orang-orang seperti Mas Philips gitu ya. Lalu Mbak Lina, Mas Arya Feranda dan sebagainya. Karena di CSIS yang perlu dipertanggungjawabkan itu hanya pendapat kita. Gitu. Tidak ada pendapat institusi, yang ada pendapat para peneliti. Jadi Gani boleh nulis apapun yang Gani mau tulis gitu, tapi pertanggungjawabkanlah tulisan Anda karena itu bukan tanggung jawab Philips Vermonte, bukan tanggung jawab Mas Yose dan sebagainya, tanggung jawab si peneliti.
kematangan itulah dan akses untuk berbicara itulah yang luar biasa diberikan oleh CSIS hingga akhirnya saya juga terdorong untuk banyak menulis. Tetapi juga tidak hanya di situ, bagi saya dorongan untuk bisa mensejajarkan tanpa tedeng aling-aling atau misalnya melihat bahwa oh dia masih muda, masih anak kecil, nggak bisa mikir atau sebagainya. Itu juga bagi saya karakter yang hanya sepersekian sedikit saja yang dimiliki oleh banyak para pemikir di Indonesia. Dan lagi-lagi saya berterima kasih karena saya bisa bergaul dengan epistemic komunitas seperti ini. Dan disitulah peran yang luar biasa dari Rizal Malarangeng terhadap karir saya dan pemikiran saya. Karena sejak saya masih mahasiswa gitu, masih kecil gitu ya. Tidak banyak gitu mungkin orang-orang yang melihat kayak nih orang mau ngomong apa sih gitu. Belum apa-apa ya, masih anak kecil. Saya berapa kali di acara seminar gitu ya, ditempatkan sebagai ya peneliti muda, tapi ngapain ada kata mudanya di situ? Ya peneliti aja gitu kan. Kenapa harus ada kata mudanya? Gitu. Tapi orang seperti Rizal Malarangeng, Philip Vermonte, orang-orang itu tidak pernah menyebut saya sebagai peneliti muda. Gani sebagai ilmuwan politik. Dan itu yang sangat menjadi energi booster buat orang-orang kayak saya. Dan itu yang harus kita lakukan juga kepada banyak pemikir muda yang lain. Karena jangan-jangan banyak sebenarnya yang berani tapi tidak diberikan akses. Dan pada poin itu saya mau berterima kasih kepada mungkin di sini ada Mas Bagja Hidayat kalau hadir. Saya ingin secara khusus menyebutkan namanya. Karena dialah orang pertama yang memberikan saya tempat untuk menulis di majalah Tempo waktu itu. Saya diminta menulis karena sulit sekali untuk bisa mengirimkan tulisan ke majalah Tempo. Karena saya tahu yang menulis di sana adalah orang-orang yang sangat luar biasa di Indonesia. Akses itu tidak banyak yang mau memberikan, bahkan untuk segi tulisan sendiri seperti KPG tadi. Nulis koran dan sebagainya, itu tidak banyak aksesnya. Jadi mudah-mudahan dengan saya melahirkan buku ini bisa mendorong bukan untuk saya sendiri, tapi seperti tadi Guntur katakan, bisa mendorong orang-orang lain untuk diberikan akses tempat platform yang sama tanpa perlu memandang bahwa saya sudah 10 tahun, Anda baru 2 tahun misalnya, pemikiran saya jelas lebih baik, oh tunggu dulu gitu. Mari kita berdebat secara gagasan, mari kita berdebat secara pemikiran begitu. Dan waktu itu saya sedang berdiskusi sama Yosep kira-kira butuh berapa artikel ya? Dia bilang 30 bang, kalau tulisan abang op-eds gitu. Oke, 30, saya coba lihat gitu ya. Dan saya sangat dibantu oleh teman-teman saya seperti Haikal Kurniawan, di sini ada Haikal ya, halo Haikal. Ada Aryo, tepuk tangan. Kedua teman ini yang membantu saya mengkurasi tulisan-tulisan ini, karena saya lagi waktu itu persiapan juga untuk LPDP, persiapan untuk doktoral. Tapi ajakan seperti ini saya orangnya kok sayang kalau saya tidak lakukan gitu. Jadi saya minta tolong ke bantuan sahabat-sahabat terdekat untuk mengkurasinya dan akhirnya kita bisa mendapatkan tulisan yang cukup. Tapi Bapak Ibu semuanya, oke, mungkin saya bisa menulis, saya bisa berpikir, tapi itu semua membutuhkan energi. Dan energi itu tidak mudah. Apalagi di jalan ninja sebagai scholar ya, yang entah kenapa sudah dianggap pasti harus miskin gitu. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Tapi itu butuh energi dan ini pilihan yang sulit. Karena mungkin Bapak Ibu bisa lihat orang-orang segenerasi saya gitu ya. Guntur di startup, sahabat saya Peter di lingkup tech, teman-teman yang lain mungkin. Sedikit yang memilih jalur sebagai akademisi. Karena memang kita suka tidak suka banyak yang bermasalah dalam hal rumpun keilmuan di Indonesia. Energi itu datangnya dari mana? Dulu waktu saya di UI, saya lagi mau maju jadi ketua BEM, tapi lagi galau waktu itu. Dan saya kebingungan kan, maju atau enggak gitu ya, intinya dengan banyak sekali masalah. Lalu ada satu orang yang bilang ke saya begini, Gani, terlepas apapun nanti beratnya, kan kamu mau nulis buku. Kalau kamu mau nulis buku, kamu harus lebih banyak pengalaman, cerita, story yang bisa kamu ceritakan. Dan akhirnya karena omongan simpel itu saya bilang oke deh. Saya mencoba maju dan saya akan berpengalaman, berorganisasi dan sebagainya. Dan orang yang menyebut itu adalah Ranieta.
Yang dulu adalah mantan saya, dia pacar saya dulu. Rani mungkin bukan orang yang expert di bidang politik, tapi dia adalah turbin bagi saya untuk terus menulis. Dan sebenarnya tadinya buku ini mau saya persembahkan sebagai kado karena Rani baru berulang tahun di 2 Agustus kemarin. Tapi ternyata memang tidak bisa. Tapi Rani, buku ini untuk kamu. Terima kasih. Ini semua adalah kerja keras kamu. Mau menunggu Gani gitu. Dari dulu Gani gap year, nulis di blog. Saya nggak tahu di sini mungkin ada pembaca blog saya. Kemarin ketika di kamar yang bikin saya tergerak juga, Rani bilang begini, tahu nggak siapa yang harus kamu terima kasihkan paling besar? Diri kamu yang tidak menyerah dulu ketika kamu nggak bisa kuliah. Dan kamu lihat tulisan-tulisan kamu di blog, kamu harus terima kasih kepada Ganian dulu gitu. Karena kalau kamu nggak mulai menulis dari dulu, kamu mungkin tidak memilih jalan ini sebagai jalan hidup kamu. Dan sekarang kayak udah kepalang tanggung lah, jadi dokter. Jadi buku ini saya persembahkan untuk mantan saya, Rani Eta, yang sekarang sudah jadi istri saya. Dan semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman semuanya yang lain untuk mau menulis. Karena kita sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk video konten 1-2 menit. Mari kita kembali duduk di meja masing-masing, kembali membaca, kembali berdiskusi, tapi jangan lupa akan pesta dan cinta. Terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, sekarang waktunya kita akan panggil orang-orang terpilih ke depan untuk memberikan testimoni. Untuk memberikan puja-puji sebenarnya. Iya, karena gini Bang Fahri, cuma Anda bertiga yang sudah membaca dan mendapatkan buku ini. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan kritik tentang buku ini dari orang-orang yang nanti akan kita panggil. Jadi selain puja-puji. Jadi waktunya Anda menikmati dan ini forum umbang-umbang aja sebenarnya. Forum umbang-umbang ya untuk Gani ya, untuk terbiasa jadi politisi ya kan. Taunya aku diumbang tapi aku sur. Oke, selanjutnya kita mau mengundang siapa ke depan? Pak Dekan dulu lah ya, Pak Dekan ya. Ini orang yang spesial buat Gani. Tadi di board khusus 17 kali. 17 kali. Rizal Malarangenganya hanya disebut 15 kali. Iya, dia 17 kali. Iya kan? 17 kali nih, gue bilang gila. Total politik aja gak disebut sama Gani tadi kan. Ntar lagi udah jadi kayak zikir itu. Philip 33 kali kan. Langsung saja kita berikan sambutan yang meriah untuk Philips Vermonte. Maju dulu sini. Silakan Pak Dekan. Iya. Ya kan, mantap kan Pak Dekan. Iya. Kasih dulu mic buat Pak Dekan deh. Ini kalau di kampung gua Dekan maju tuh udah kasih tari pasambahan dulu dia. Sini bos, di atas sini bos, di atas sini. Sini. Silakan Pak Dekan. Sini. Ini memang untuk dibuat buat lu ini bos. Lu telat datang aja tadi. Ayo. Ini dia kalau megang mikrofon curang sama. Bully. Pertama-tama selamat ya Gani atas bukunya dan juga rencana studinya. Dan saya kira di CSHS itu kewajiban senior memang sama seperti yang saya alami dulu. Jadi senior saya mendorong teman-teman yang lebih muda untuk berkembang, untuk belajar, mendorong sekolah dan lain-lain. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Gani akan capai ini menjadi bagian dari tradisi terus-menerus di CSIS. Sekarang saya dekan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia. Karena jalan dakwahnya ditinggalin sama Bang Fahri, saya masuk, kita tukeran. Saya juga udah ganti nama jadi Center for Strategic and Islamic Studies. Cuma memang kalau boleh saya berpesan karena sudah pernah melalui jalan yang dilalui Gani ya, sekolah. Itu saya pernah sampaikan juga sama Gani. Saya perhatikan banyak teman yang ketika di tanah air sudah populer, dikenal orang, tulisannya di mana-mana. Kemudian ketika di kampus mentalnya nggak kuat menghadapi kekejaman profesor-profesor. Karena profesor di sana kan nggak peduli, who cares, kamu di negaramu itu apa, siapa, nggak ada. Yang sekarang adalah kamu mahasiswa saya. Dan itu saya kira mental block
yang paling penting untuk ditinggalkan dan juga setelah nanti selesai sama aja gitu. Karena tadi Bang Fahri saya kira betul bahwa kita hari ini menyadari bahwa semua manusia ya biasa-biasa aja sebetulnya. Kalau kata Pram yang hebat kan tafsiran-tafsirannya. Tapi bahwa nanti kalau udah PhD tidak lebih juga daripada Budi Adiputro yang biasanya cuma ngebully orang di depan begini, ya kan? Dan mudah-mudahan apa yang akan dicapai Gani juga Rani itu akan membawa manfaat buat terutama Gani dan Rani dan keluarga. Kemudian nanti buat masyarakat. Mungkin gitu aja. Udah cukup ya? Udah agak usia banyak. Tepuk tangan untuk Philip Vermonte. Kita kalau dekannya ngomong bahwa takzim kita. Pegang burung gua kalau auto dekan. gitu. Iya, Itu karisma itu. Dan di sini Bang Fahri sudah selesai mewakili kelompok Islam, sekarang diwakili oleh Philip Vermonte tadi ya. Mewakili geng kelompok Islam. Selanjutnya Din. Selanjutnya, ini salah satu dari sedikit orang yang kiri di ruangan ini. Movimiento e socialismo. No vayan los brazos, no pierdan la esperanza. Kata dia orang Padang cocok bahasa Spanyol katanya tadi. Makanya gua agak pede kan. Ya, makanya namanya Arya Fernandez, Philip Vermonte. Kan? Itu Padang. Iya Padang itu bos. Jose Rizal ya kan. Nah beliau ini tadi yang paling satu dari sedikit orang yang sangat mengenal Evo Morales dan Hugo Chavez selain juga mengenal Edward Gani. Iya, dan melihat Gani bertumbuh, merangkak secara intelektual di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan beliau sekarang sudah bertransformasi menjadi, kalau tadi Bang Fahri bikin partai baru, dia masuk ke partai kan. Yang udah established ya. Dan pemenang pemilu. Kalau kita kenal ada PDI Perjuangan, beliau ini PDI Pergaulan ya. Kita sambut Nuri Marsubono. Ini karena efek baju aja. Tapi PDI kan mewakili kaum kiri kan Mas. Partainya Bang Fahri juga kiri bos, muta'afin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas Mas Boni, di atas memang. Nggak apa-apa ya memang. Popularitas itu memang silau Mas ya. Ini Gani agak modal terbiasa. Ini orang-orang liberal tuh terbiasa dengan popularitas apa segala macam. Jadi glamor gitu. Nikmati saja Mas. Embrace. Welcome to the liberal societies. Enak bener ya jadi mereka Philips ya. Oke, pertama-tama Gani selamat ya bukunya. Saya mau cerita tentang kawan saya juga Gani selain Fahri dan Surya di depan. Pertama buat Gani, salah satu yang saya banggakan adalah yang tadi Gani sudah cerita ya. Saya berharap benar Gani Sirotol Mustaqim ya. Di jalan di sini aja ya. Jangan tergoda ke jalan bisnis seperti Celi misalnya atau apa. Janganlah ya. Jadi tetap di sini saya bangga. Yang kedua, ini maaf ini ya Lutfi Celi ya. Selalu saya bilang gitu ke mahasiswa saya yang mau sekolah lagi. Please lah jangan ke Amerika atau ke Australia. Patternnya udah sama kita tahu ya. Ya kalau Amerika kemana? Ya itu mafia Ohio itu saya bilang setelah mafia Berkeley sama semuanya lembaga survei saya bilang begitu ya. Demikian juga Australia. Jadi waktu Gani memilih LSE dan sekarang di Toronto saya termasuk orang yang senang sekali ya. Karena beberapa alumni mahasiswa saya ada yang dari Austria, ada yang dari saya sendiri dari dulu sukanya ke Amerika Latin, itu aja persoalannya. Ya, tapi pilihan saya terhadap Amerika Latin nih saya buka ya Celi ya, Lutfi. Karena saya merasa nggak bisa seperti mereka hebat gitu. Jadi saya cari sesuatu yang lain gitu ya. Something unmarketable but will be marketable because nobody care gitu ya. Jadi saya bilang ke mahasiswa saya gitu. Jadi beberapa kesempatan saya diundang gitu ya, misalnya UGM, sekolahnya Celi dulu ingin membuka Center of Latin America, yang diundang ceramah saya, bukan saya hebat karena nggak ada orang lain. Jadi ya demikian juga waktu di Fakultas Sastra dulu ya, mau bikin seminar besar menuju kajian wilayah, mereka kesulitan nyari untuk Amerika Latin gitu. Jadi dia saya dikontak last minute gitu, Bapak tolong ya, saya bisa jual mahal Lutfi. Waduh saya sibuk sekali, tolong Pak, karena kita nggak ada orang lain gitu. Jadi itu sebetulnya alasannya ya. Saya nggak tahu juga nih di label kiri ini karena Amerika Latin itu, ini mungkin juga kiri jadi label yang nggak menguntungkan saya tapi juga menguntungkan gitu. Karena semua orang udah pada kanan, jadi saya kiri sendiri gitu ya. Jadi diundang untuk itu.
Kan kalau Marx kan bilang pernah mengatakan orang di bawah 40 tahun kalau tidak kiri itu nggak punya hati. Tapi setelah 40 tahun masih kiri itu nggak punya otak dia. Bedanya saya sama Celi waktu di dunia mahasiswa, Celi belum 40 dia udah ke kanan, itu aja persoalannya. Dan yang kedua nih, saya ketemu teman lama nih Fahri ya, saya selalu ngikutin di YouTube atau apa. Menarik ya apa yang jadi pikiran Fahri hari ini ya. Tapi saya sama sekali tidak merasa itu sesuatu yang, karena orang bisa berubah karena pengalaman dan seterusnya. Buat saya fine-fine aja. Mungkin Fahri masih ingat, kita ini ikut program dari FNS dulu. Frederik Nomen Stiftung, Lutfi. Dan itu partai liberal. Padahal kita sangat sosdem sekali waktu itu. Tapi yang memberangkatkan kita karena FNS ya kita pura-pura liberal lah, kira-kira begitu ya. Dan saya yakin Fahri itu liberal karena saya pernah baca buku kawan saya ini tentang welfare state ya. Mungkin Fahri juga udah nggak ada bukunya. Itu saya pakai untuk mahasiswa saya ya, untuk yang supaya belum masuk ke buku-buku welfare state yang lain, ini saya kopikan bukunya kawan saya Fahri ini. Tapi hari ini beliau bicara kebebasan individu. Ya, hari ini bicara anti state gitu. Jadi menarik sekali ini. Kemudian dengan Surya Chandra ini saya juga berkawan lama. Kawan satu ini kalau udah mobilisir buruh luar biasa sekali, ya. Bahkan saya pernah merasa terprovokasi gitu ya. Bukan terprovokasi tapi merasa tertindas mungkin ya. Karena saya mempromosikan hasil penelitian dengan kawan-kawan di Demos dulu, itu satu lembaga yang bekerja sama dengan Oslo University ya, di bawah Prof. Ole, tentang labor. Waktu itu saya hanya menyampaikan data-data yang kita temukan. Surya Chandra ini jadi moderator, tiba-tiba sudah mengambil kesimpulan. Jadi kita akan mendirikan partai buruh. Saya kaget, hasil risetnya nggak begitu jadi. Inilah kawan-kawan saya indahnya teman ini ya. Yang seringkali nggak banyak orang tahu di luar sana ya. Seolah-olah bahkan keluarga saya Fahri. Saya pernah ulang tahun LP3S ya, kebetulan saya pernah di Prisma. Datang kawan kita Fadli Zon. Dia karena lebih muda masih negur saya. Mas apa kabar gitu. Istri saya kaget, kamu kenal dia? Waktu itu dia lagi sentimen gitu. Jadi nanti saya foto sama Fahri akan saya pajang juga itu. Pasti istri saya komentar, kok kamu bisa berteman dengan dia? Inilah ya, salah satu kelebihan dari Freedom Institute adalah tradisi ini ya, yang seringkali kita hilang di luar. Saya bisa berbeda dengan Fahri, tapi sebagai kawan aneh sekali saya harus memusuhi dia. Apalagi Surya Chandra ini ya, tiba-tiba, kok kenal Surya Chandra? Dia udah ke Anies loh, terus kenapa gitu? Bahkan orang tangan kanannya Anies, Geis itu kemarin mantu saya datang itu. Dan beberapa teman yang melihat saya kaget gitu, apalagi emang saya udah berkawan sejak kuliah ya dulu sama-sama dunia mahasiswa, kami rangkulan gitu. Itulah yang hilang. Dan Freedom Institute ini punya tradisi itu. Saya berharap ini tidak hanya di Freedom Institute. Ya. Tradisi kita bisa berbeda-beda ya, agak marah-marah dikit lah supaya kayak drakor gitu ya, drama Korea. Tapi at the end of the day kita kumpul kok di sini. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Gani, sukses buat Rani juga ya. Itu tadi yang diceritakan Gani soal dukungan Rani saya kira luar biasa. Karena dia juga pernah cerita juga sama saya. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Boni. Jadi Freedom Institute ini harus transisi jadi liberal dari liberal epistemic community menjadi Indonesian community ya kalau kata Mas Boni ya. Ya. Ayo kita panggil selanjutnya. Oke, selanjutnya kalau tadi Mas Boni bilang Gani jadi peneliti aja kan, tetap di garis jalan ninjanya, jangan jadi pengusaha. Ah, kita lihat nih pasti orang ini agak kurang setuju sama Mas Boni nih. Dari private sector, Dit. Iya, dari private sector ada Pak Anton Supit. Kita undang Pak Anton. Kayaknya negara ini lebih butuh banyak pengusaha apa? Iya, kalau kata ini kata Afutami loh Pak. Kita nih didoktrin jadi pengusaha mau Pak Anton nih semua. Kapan? Kepada Mas Gani, saya sebenarnya tidak siap bicara. Iya. Hanya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mas Gani supaya sukses. Tapi terprovokasi dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Tadi sayang Pak Bob sudah pulang duluan, ada janji dengan istri, dan tahu sendirilah kalau janji dengan istri supaya hidup bahagia, jangan mengecewakan istri.
Ya, kita membicarakan dari tahun 28 sampai 45 lahirlah generasi yang besar. Para politisi yang jiwa besar dan betul-betul katakan saling menghormati. Tapi setelah itu apalagi sekarang jujur saja kita tidak melihat ada politisi-politisi, mungkin ada tapi tidak menonjol dengan gagasan besar. Dan saya kira Bung Hatta pernah mengatakan dulu bahwa dia mengutip salah satu yang membuat statement itu bahwa dalam apa istilahnya lahir dunia yang baru tapi generasi yang jiwanya kerdil. Dan itu yang kita rasakan sekarang jujur saja kami di private sector. Banyak hal kesewenang-wenangan dari para birokrasi dan lain-lain yang betul-betul tidak atas dasar kepentingan nasional. Saya harapkan Mas Gani dengan buku ini bisa menggugah generasi muda sebab kalau tidak kita ini betul-betul akan tertinggal. Kita tidak pernah bicara serius mengenai gap keadilan sosial. Data kemiskinan di BPS 29 juta orang yang kategori miskin. Tapi kalau kita lihat dari segi data dari Kementerian Sosial, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan itu tercatat 96,8 juta dengan 14 kriteria. Yang saya ingat pendapatan kepala keluarga maksimal 600.000. Pak Rizal itu sangat betul-betul sangat menyedihkan. Aset bergerak maksimal 500.000 rupiah. Pada waktu kami diskusi dengan Komisi 11 DPR, ada yang membantah. Dia bilang salah itu Pak, saya pikir kebesaran. Itu dibayar APBN, tetapi APBD masih 35 juta lagi. Jadi bayangkan data ini 132 juta rakyat penerima PBI atau bantuan iuran BPJS Kesehatan atas dasar standar yang menurut saya sangat menyedihkan. Dan para politisi, sorry saja kepada para politisi di sini, ini hanya ingin merebut kekuasaan tanpa memikirkan memperbaiki nasib di bawah ini. Nah yang paling baik adalah tentunya mereka berpikir untuk kemajuan bangsa yaitu menciptakan iklim investasi yang baik. Saya ingin mengakhiri dengan ada satu kutipan dari Pervez Gori. Dia ini ekonom Inggris, pernah mampir di sini mungkin 10 atau 20 tahun lalu. Wartawan menanyakan ke dia, ada 4 macan Asia, yaitu disebut Korea, Taiwan, China, dan India. Middle East pada saat itu mulai menggeliat, Bahrain dan lain-lain. Apakah Indonesia kecipratan? Langsung dijawab no. Kaget wartawan-wartawan kita. Kenapa? Politisi Anda itu hanya berpikir dari hari ke hari, pemilu ke pemilu. Apakah politisi Anda berpikir mengenai kamu? Nah ini yang saya kira kami menaruh harapan besar kepada Mas Gani, yang di samping studi memang kita kaget juga dengan 6 tahun, tapi dengan dunia maya sekarang saya kira setiap hari bisa hadir di sini. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal Melarang yang saya dengan beliau ini kawan lama dan saya belajar banyak. Paling tidak filosofi beliau ini yang banyak kita. Karena saya ingat betul ucapan daripada Pak Rizal yang menyebutkan kalau dia berikan contoh. Abraham Lincoln ini adalah politisi intelektual. Thomas Jefferson, intellectual politician. Dan pada waktu itu saya pernah ucapkan pada waktu sidang MPR. Dan salahnya saya menyebutkan semua parlemen kita. Jadi ada kawan yang protes, masa sampai hati saya mengutip Pak Rizal punya statement itu dan saya bilang kalau 2 tokoh Amerika ini politician, intelektual dan intelektual yang menjadi politisi, tapi kita semua ini preman politician. Jadi saya tidak maksud menghina, tapi saya sebenarnya ingin hanya menegaskan apa yang dimaksud Pak Rizal. Tapi barangkali walaupun ini joke, ini jadi perhatian kita semua. Karena bukan kami di bisnis ini hanya berpikir untuk profit, tetapi juga memikirkan bagaimana agar bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar dan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar. Terima kasih. Mantap, terima kasih Pak Anton. Jadi Gani lebih baik jadi peneliti, jadi pengusaha atau jadi politisi Pak? Wah tuh masuk politik. Iya. Kayaknya negara ini lebih... Udah pas Bang, Gelora, cocok kalau rasa. Kayaknya negara ini lebih butuh banyak pengusaha daripada peneliti kan. Iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita panggil teman yang angkatannya nggak jauh-jauh sama Gani di Visip dulu, Dit. Oh gitu. Ya, ada Kania. Kania, silakan Kania. Iya. Memberikan testimoni Kania. Ayo kan, Anda harus lebih lucu dari Mas Boni dan Pak Anton ya. Iya. Ini
ini emang surprise call ya ternyata. Nggak Iya. tahu nggak disuruh prepare untuk ngomong. Oke, ya aku kayak mau ngasih apresiasi juga aja sih buat Gani. Sejak kuliah dulu udah menjadi salah satu senior yang sangat-sangat menginspirasi. One of those coming from gimana Gani melihat dan menulis pandangannya tentang sesuatu. Ya specifically tentang isu politik tentunya. Bukunya jujur baru dapat barusan banget jadi belum dibaca. So I don't know isinya kayak gimana, tadi baru kayak ngintip-ngintip dikit. Tipikal sih pemikirannya Gani. Kayaknya udah terlalu sering ngobrol kali ya. Jadi kayak ini kayak gue udah pernah baca somewhere. Oh tapi enggak, kayaknya denger pas ngobrol. jadi udah banyak kayak dari tulisannya di situ yang actually udah denger langsung pas lagi ngobrol sama Gani. Aku ada di pihaknya Mas Boni di sini. Aku dukung Gani 100% untuk stay di akademia. Aku jujur pengen lebih banyak politisi yang datang dari generasi yang berpikir juga gitu ya, maksudnya kelompok orang yang punya banyak pandangan gitu kayak Gani atau mungkin di sini tadi ada Afu dan yang lain. Aku pengen mereka sebenarnya bisa, orang-orang kayak gitu bisa ada di politik juga. Tapi specifically Gani menurut aku the optimal path for Gani adalah akademia. I'd love to see Gani bikin lebih banyak buku ke depannya dan maybe some books yang bisa lebih menggambarkan hasil-hasil riset Gani. Selama ini aku banyak baca tulisan dia di Jakarta Post, di Tempo yang lebih banyak mengcapture hasil riset dia. Mungkin di buku ini kalau aku ngintip tadi emang lebih ke arah populer, but I think in the future Gani bisa produce lebih banyak buku yang jujur waktu aku kuliah dulu sangat kekurangan buku bahasa Indonesia yang bagus, yang mengulas isu politik. Jadi kita banyak buku bahasa Inggris. And I just hope in the future Gani bisa jadi salah satu author yang memproduksi banyak buku-buku berbahasa Indonesia yang bagus supaya mahasiswa politik specifically dan mungkin teman-teman di FISIP di generasi ke depan bisa punya lebih banyak referensi bahasa Indonesia yang juga oke gitu sih. Thank you semuanya. Ya, Oke, thank you Gani ya. Jadi udah sering ngobrol sama Gani ya kan? Iya. Kayaknya kan lebih sering kamu ngobrol daripada Rani ngobrol sama Gani. Berarti isi bukunya nggak baru-baru amat ya? Iya, gua aja surprise tuh pas setiap lembar, hah gitu. Kamu nggak kaget ya? Wow. Tepuk tangan sekali lagi buat Gani ya. It's typical katanya. Aduh. Siapa Gila lagi lu nih kita kan, nih? kan? Mangsa-mangsa kita nih depan kita nih. Ri. Orang liberal lah, kita pilih orang liberal lah. Orang liberalnya enak diceng-cengin ini sebenarnya kan. Siapa? Ayo tunjuklah. Lu aja. Oke, selain Surya Chandra yang berpotensi mendukung Anies juga di sini ada Lutfi Asyawkandi. Mas Lutfi. Berpotensi Coba, tepuk ya. tangan untuk Mas Lutfi. Enggak. Udah ya jangan. Hah? Mantap. Aduh, ini gak ada urusannya sama Anies ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada Gani. Saya kenal Gani beberapa tahun lalu, jadi pertama kali di sebuah diskusi publik ya Gan ya, di Jakarta Selatan. Dia menjadi moderator sebagai seorang mahasiswa dan saya terkesan sekali bahwa dia sangat matang sekali sebagai mahasiswa menjadi moderator pada saat itu. Dan mengikuti perkembangannya dari tulisan ke tulisan, jadi saya nyambung kemudian bahwa ini memang orang berpotensi sekali dan sekarang menjadi peneliti dan calon doktor. Luar biasa. Tadi ada satu hal yang Gani singgung tentang freedom sebagai epistemic community. Saya kira saya bantuin Mas Celi sejak freedom berdiri ya kan ya. Dan memang salah satu tujuan freedom adalah mengumpulkan mahasiswa dan saya kira yang diuntungkan bukan cuma mahasiswa saja, bukan orang-orang yang ingin mencari pemikiran sejalan dan seterusnya, tetapi teman-teman dari generasi saya, generasi Mas Boni, generasi Celi yang nggak punya tempat tiba-tiba memiliki oase. Ya, kebayang nggak saya lulusan Timur Tengah mengkaji agama, kalau saya tidak punya tempat, urusan saya adalah membangun travel umroh. Membangun travel umroh atau menjadi ustadz.
Tetapi karena saya ketemu Celi, ketemu Ulil, ketemu Sahal dan teman-teman, kemudian kita membangun satu komunitas dan kemudian menjadi sebuah kekuatan pengetahuan yang menurut saya luar biasa pada saat itu. Dan seperti Bung Fahri bilang tadi, ya sekarang ada generasi baru yang muncul dan kita sebagai orang tua merasa nyaman, merasa tenang dan meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan karena ada orang-orang baru yang muncul dan sangat potensial. Dan dalam beberapa hal saya selalu bilang dengan teman-teman yang lain, anak-anak generasi sekarang luar biasa, lebih artikulatif. Didit ini salah satu, ini juga nih produksi Freedom. Dulu saya menginisiasi salah satu program di Freedom namanya Akademi Merdeka. Sebetulnya itu inisiatif yang saya bangun dengan kerjasama di Malaysia. Buka program perluasan di Indonesia dan kemudian memproduksi banyak mahasiswa-mahasiswa. Salah satunya adalah Didit. Dia ini neolib banget sebetulnya. Ya. Nah, jadi itu bahwa fungsi dari epistemic community seperti Freedom ini bukan hanya mengcater dan menampung anak-anak dari generasi muda, tapi dari generasi saya. Saya nggak bayangkan orang-orang yang punya pikiran bebas, punya pikiran liberal, tapi tidak punya tempat. Kadang-kadang nasib kita ditentukan oleh situasi. Kita nggak tahu, kita punya pikiran tetapi nggak punya tempat untuk mengekspresikannya menjadi sesuatu yang lain, gitu. Dan itu saya perhatikan banyak terjadi dengan teman-teman saya yang lain. Nah, jadi saya kira itu, saya tidak bisa melucu seperti Boni. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Gani dan teruslah produktif dan sekolah jangan lama-lama. Thank you. Mas, coba kasih komentar dulu atas hijrahnya Bang Fahri ke jalan liberal. Coba. Saya terus terang aja ada 2 orang di PKS yang saya kagumi dari dulu, yaitu Fahri Hamzah dan sekarang Gubernur siapa? Zulkifli Mansyah. Dan waktu Jil sedang aktif-aktifnya, itu kita selalu mengundang Zulkifli Mansyah ke Hutan Kayu. Dan saya kira kalau Fahri tidak ke PKS dulu, dia bisa menjadi koordinator Jil nih. Thank you Mas Lutfi. Oke. Nah, Selanjutnya, ini 2 yang terakhir ya teman-teman. Kalau sengaja memang izin teman-teman yang lebih muda ya, kita mengundang yang senior Abdul ini karena kalau yang muda pasti isinya puji-puji berlebihan kepada Gani. Jadi kita hambat karena demokrasi itu butuh kontrol dan butuh check and balance. Jadi tolong teman-teman muda, kita semua mengagumi Gani, kita semua mencintai Gani. Jadi kita simpan dalam hati puji-pujian Justru kita. karena kita sayang Gani, kita nggak mau dia jadi berhala ya. Gitu ya. Oke. Ini disclaimer saya dan Ari kenapa tidak mengundang lebih banyak anak muda untuk bicara ya. Selanjutnya. Kalau tadi Philips Vermonte disebut 17 kali dalam pidato monolognya Gani, Bang Celi 15, ini urutan ketiga. 12,5. 12,5. Siapa dia? Siapa? Kita panggil Rani. Ayo. Udah. Ayo Rani, jangan. Rani. Anda yang ngomongnya jangan di Instagram aja, di sini juga dong. Anda konten terus Anda. Di atas gunung bikin konten. Iya. Di dapur bikin konten. Silakan. Fallback kita dong. Orang kamu gak follow aku. Udah. Sih. Lu gak follow dia, katanya gue follow. Gue follow gak di fallback udah lama sebelum gue follow Gani. Tapi ngomong-ngomong Gani dan Rani ini bajunya sama ya, sarimbit ya, sarimbit. Biar beneran dikira suami istri, dikira kakak adik soalnya. Ayo Ran, silakan Ran. Kasih testimoni buat suami lo yang lagi sibuk melayani orang lain ya. Dia selalu sibuk memang ya. Halo, selamat sore semuanya. Saya Rani, istrinya Gani. Lu udah janji ya gue gak harus ke depan tiba-tiba dipanggil, thank you loh. Bener kata Gani, saya bukan expert politik sama sekali, cuma kuli suara pekerjaannya. Makanya mereka bilang jangan ngomong di Instagram doang. Jadi congratulations Gani, coba lihat aku dulu. Kebiasaan di rumah juga suka sibuknya sama laptop. Coba kalau orang yang ngomong, nah ya. Mati lo kan. Dia suka gitu. Congratulations sayang buat bukunya. Mungkin orang-orang melihat dari isi bukunya, isi pemikirannya Gani. Tapi kalau saya yang menemani proses menulisnya, saya melihat Gani sebagai individu. Dulu waktu pacaran sama Gani kayak orang-orang ngapain sih sama Gani udah miskin gitu, ini kata orang.
udah miskin, jelek, lusuh. Even Guntur sendiri dulu bilang kayak, Ran ngapain sama Gani? Gani tuh investasi yang gak pasti. Itu sahabatnya sendiri loh. Gani tuh investasi yang gak pasti. Lo tuh udah pasti Ran katanya. Bisa cari uang sendiri. Kayak tampil di TV buat dia hebat waktu itu. Ngapain sama Gani gitu kan. Terus kayak dulu kerjaan aku pacaran sama Gani karena dia gap year ya. Waktu itu memang dia anaknya ego gak mau nyusahin orang tua. Jadi waktu itu kerjaan saya waktu pacaran ngirim lamaran ke McDonald, ke Burger King. Supaya dia bisa kerja biar gak miskin-miskin amat ya. Jadi ya yang saya lihat dari Gani mungkin ketulusannya sebagai seorang manusia. Iya. Aku rasa karena susah cari orang tulus sekarang dan itu yang saya lihat dari Gani, aku sampai gemeteran loh, ya ampun. Biasanya nge-MC loh padahal, iya loh ya. Ketulusannya, kerja kerasnya dan kebaikannya dan juga kejujurannya itu yang ngebuat saya selalu bertahan sama Gani sampai sekarang. Dan semoga gak miskin selamanya ya. Karena KPR kita masih belasan tahun lagi. Jadi selamat dan singkat aja karena berdoa aja semoga selalu jadi orang yang tahu asalnya dari mana. Jangan pernah jadi orang yang sombong. Dan selalu ingat sama orang-orang di sekitar kamu yang selalu sayang sama kamu. Kalau udah meninggi sedikit jangan lupa untuk merunduk. Jadi itu aja sih tugas aku sebagai istri sebenarnya. Supaya dia gak pernah jadi orang yang sombong dan selalu jadi orang yang tulus ya. Jadi terima kasih. Sama kayak yang lain sekolahnya jangan lama-lama ya. Karena semakin lama sekolah kan berarti semakin lama gak kerja ya. Nanti aku bayar KPR-nya sendirian lagi ya. Jadi selamat menikmati bukunya Gani. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Oke Rani, thank you. Wow. Gokil. TikTokable banget ya Mas Lutfi ya. Itu dipotong tuh naik FYP langsung itu. Iya. Suamiku peneliti gitu. Iya. Coba Rani lebih banyak konsultasi dengan Mbak Dewi Malarangeng ya. Agak mirip Yang situasinya. suaminya hampir 10 tahun kuliah terus kan. Yang selanjutnya, Itu anak orang kaya. selanjutnya Dit. Oke. Suaranya bariton. If there is a will, there is a way. Iya. Satu-satunya di ruangan ini yang pernah punya billboard gede di Semanggi. Sehebat-hebatnya Fahri dia gak bisa bos. Gak bisa bos. Punya billboard di Semanggi. Gimana? Jikalau itu laut maka ini adalah samudra. Iya, itu Ini penjelasan soal udang. Bukan soal politik itu bukan. Terkagum-kagum gue mendengarkan buat penjelasan. generasi gue dan Ari ini puncak rantai makanan peneliti intelektual yang keren itu adalah beliau ini. Iya, if there is a will there is a way. Betul. Itu nasihatnya untuk Gani itu sebenarnya. Iya. Yang udah disampaikan sejak 2009. Langsung saja Ri, dengan Taksim kita akan undang ke atas panggung Rizal Malarangeng. Top kan? Dia udah hampir merasa, oh kok gue gak dipanggil-panggil. Pada gue yang bayarin ya kan. Bang silakan bang. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa ketemu dengan beberapa kawan yang sudah lama banget gak ketemu. Pak Anton, Pak Fahri, Boni. Ya kita semua nemani generasi baru lah. Jadi ini kan perayaan terbitnya sebuah buku. Tapi juga sebenarnya perayaan lahirnya sebuah generasi. Ini catatan kaki buat Guntur juga. Bukan karena ini kan tadi bahwa kita butuh ekosistem seperti ini. Mempertemukan banyak orang yang berbeda. Bahkan tadi Boni kan orang kiri nih. Ada zaman saya yang menjadi mentor kita yang dikagumi Arif Budiman. Arif Budiman itu kan diteruskan oleh Boni lah. Dan kita pernah memberikan penghargaan yang sangat bagus kepada Arif Budiman sekian tahun yang lalu. Dan dia pidato, dia bilang saya orang kiri. Proudly so. Cuman sayangnya nggak pernah diberi penghargaan oleh orang kiri juga. Yang beri penghargaan adalah orang kanan, Freedom Institute. Itu kita pernah mengundang ya Pak Gubernur NTB kan sering
Freedom Institute. Bahkan Anies Baswedan, orang yang cukup sering berbicara dalam berbagai forum freedom. Bahkan terakhir saya kirim sempat foto dalam sebuah pendidikan jurnalisme, ada tamu politisi muda yang kita undang, namanya Ganjar Pranowo. Beberapa bulan yang lampau saya kirimkan foto beliau lagi ceramah di depan Najwa Shihab, waktu itu wartawan muda yang kita undang untuk dilatih mengerti demokrasi modern. Jawaban Ganjar dari Semarang, lihat foto itu, Diancuk, itu honornya Freedom paling mahal mas, nggak pernah lupa aku. Waktu itu masih miskin, ya sekarang juga mungkin. Nah, Edward, Guntur, kalian adalah orang-orang Titang dan teman-temannya generasi terbaru Indonesia yang sekarang kan lahirnya di atas tahun 1990. Artinya pada saat kalian walaupun sudah lahir saat otoritarianisme masih ada, tapi kan tidak sempat merasakan dan mengerti. Kalau generasi Pak Fahri masih bisa mengerti, generasi saya masih mengalami dan bagian dari perjuangan. Pak Fahri juga, Pak Boni juga. Warna kami beda, tapi hatinya sama. Melawan otoritarianisme. Dan semua generasi politisi intelektual dan intelektual politisi Indonesia yang tadi disebut oleh Pak Anton, Lincoln atau Jefferson, artinya orang yang di politik kemudian berpikir, atau orang yang suka berpikir kemudian terpaksa harus masuk kekuasaan karena keniscayaan sejarah. Itu semuanya tidak pernah hidup di alam demokrasi. Kalianlah generasi pertama, intelektual, entrepreneur, orang yang berpikir, anak muda, yang hidup sepenuh-penuhnya pertama kali di alam kebebasan dan demokrasi. In a way, kami-kami ini lebih gampang. Lawannya jelas Pak Fahri, Pak Harto jelas, hitam dan putih. Kalian justru buah dari demokrasi dan kebebasan, dan karena itu apalagi dengan medium seperti sekarang yang singkat-singkat, tugas kalian tidak lebih mudah. Karena itu kalau toh boleh ada nasihat sedikit aja, bukan dari saya tapi dari Steve Jobs. Nah, itu tuh, stay hungry and stay foolish. Tetap lapar, tetap, ya tadi, foolish itu bukan bego. Gua nggak mau ngerti, pokoknya gua mau kejar. Kalau gua pengen sesuatu, reach for the stars. Jadi jangan puas diri. Tadi nasihat dari Rani sangat bagus. Jangan puas diri, stay hungry, stay foolish. Nah, ini nasihat dari generasi yang lampau, yang sudah lelah kata Guntur. Sebenarnya bukan lelah Guntur, mandito, tutwuri handayani. Itu lebih keren tuh. Enggak, bahasa Inggrisnya sudah bagus, bahasa Indonesia sudah bagus, cuma belum sebagus papanya. Jadi kata lelah itu masih harus direinterpretasi kembali. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi selamat. Kalau toh sedikit ada catatan, tadi Pak Surya Chandra sudah mengatakan bahwa dilema terus-menerus antara ide dan kekuasaan, antara intelektual dan politisi itu ada dalam percakapan antara Catherine Agung, penguasa Rusia abad ke-19, dengan Diderot, filsuf Prancis pencerahan. Jadi mereka berdialog, kemudian karena Diderot sering mengkritik Catherine Agung berkata bahwa, seperti tadi dikutip, kalian para filsuf, para pemikir enak aja. Kalian menulis di atas kertas yang putih. Saya, kalau toh dianggap metaforanya menulis di atas kulit manusia yang sensitif. Artinya, kaum intelektual, in a way, gampang. Menulis, kalau salah, paling tulis buku baru. Kalau seperti Pak Fahri salah, jutaan orang, nasib orang bisa dibahayakan atau dirugikan. Karena itu kita harus menghargai mereka yang berani bertarung di dunia politik. Tetapi jangan lupa bahwa politik bukan demi kekuasaan. Biasanya ada gagasan, ada ide. Karena itu para penulis, para filsuf tetap penting. Dan itu
Tugas kalian berada di depan, mengkondisikan itu. Kita Bon, Pak Fahri, Tutpuri Handayani, sekali lagi selamat, semoga sukses, stay hungry, stay foolish. Terima kasih. Cek, thank you Bang. Mantap, suaranya ini loh bro. Iya, mantap kan? Save the best for the last. Yoi. Vanessa Williams. Kalau Abang Steve Jobs, saya Vanessa Williams. Ya kan?